Yo, what's up dude? Ketemu lagi dengan kita di sini masih di Indo James Crypto Channel. Hari ini di tanggal 6 ya, di bulan April 2024 guys. Dan sebelumnya saya minta maaf ya kalau mungkin nanti dalam pengucapan agak sedikit belibet ya, karena sekarang lagi sariawan Jadi agak susah buat artikulasi untuk pengucapan katanya ya. Jadi nanti kalau agak belibet ya maaf, oke? Langsung kita lanjut untuk update dari global crypto market cap hari ini ya. Terlihat untuk hari ini ada kenaikan di 1,6% guys, ini cukup bagus. Dan untuk Fear and Greed Index juga ada sedikit kenaikan ya, sekarang di posisi 74, masih di area greed ya, yang mengindikasikan ya ada sedikit kenaikan untuk transaksi yang ada di Bitcoin guys. Dan tentu saja semua ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-teman ngopinya di sini ya. Kalau kita lihat dalam waktu 24 jam ke belakang ini ada kenaikan meskipun tipis ya di 0,69% dan harganya masih bertahan turun naik dikit ya antara $68.000 guys. Kemudian untuk Ethereum juga ada perubahan yang tidak terlalu signifikan ya, mengikuti pergerakan dari Bitcoin meskipun naik di 0,98%. Kemudian untuk BNB juga sama di 0,03. Kemudian untuk BNB juga sama di 0,7%, Solana di 0,6% ya. Dan kalau kita lihat di sini mungkin perubahannya memang tidak terlalu signifikan ya untuk altcoin karena masih mengikuti pergerakan dari Bitcoin guys, yang tidak terlalu signifikan juga ya untuk perubahan hari ini guys. Dan rata-rata perubahannya antara 2-3% aja ya. Kemudian selanjutnya kalau kita lihat untuk perubahan yang terjadi dari pergerakan harga Bitcoin untuk time frame daily-nya masih bertahan ya untuk polanya guys. Dan kalau memang nanti ya ini untuk pola yang terjadi seumpama sesuai dengan skenario yang akan saya sampaikan di sini, mungkin akan menjadi petanda yang bagus ya. Jadi nanti jika untuk close candle di minggu ini ya ada kenaikan untuk Bitcoin dan bisa menembus di area sekitar $70.000, maka ada kemungkinan untuk pola yang terbentuk adalah pola candle doji ya dengan shadow di bawah yang panjang, maka ada indikasi untuk bisa menembus di harga 72.000 ya, dan mencoba retest di ATH yang kemarin di harga sekitar 73.700-an guys. Nah, tapi seandainya jika untuk minggu ini ada penurunan ya, kemudian bisa menembus di harga sekitar 66.500, kemudian close candle di bawahnya, maka akan terkonfirmasi ya untuk pola candle bearish engulfing guys. Tapi kita doakan meskipun nanti ada pola seperti itu tidak terjadi seperti efek-efek sebelumnya ya, karena biasanya pola yang terbentuk dengan efek yang terjadi ini memang tidak selalu 100%. Jadi perkiraan itu antara 70 dan 30% guys. Jadi 70% mungkin akan terjadi, tapi 30% juga bisa tidak terjadi guys. Jadi ada kemungkinan juga ya, meskipun nanti dengan penurunan harga yang terjadi kemudian close candle-nya di bawah harga $66.000, masih ada kemungkinan guys untuk bisa naik lagi, karena kalau kita melihat dari perubahan yang terjadi dan juga news yang berkembang saat ini tentang Bitcoin ya. Oke. Jadi nanti kita akan update lagi guys. Dan tentu saja hari ini kita sudah mengumpulkan beberapa informasi yang cukup menarik guys ya. Yang pertama kita lansir dari harian watcher.guru. Diinformasikan di sini bahwa Goldman Sachs ini telah ditambahkan ya ke dalam perusahaan manajemen aset BlackRock. Jadi perusahaan ini juga menunjuk UBS Securities, Citigroup Global Markets dan juga Citadel Securities dalam peran yang sama menurut pengajuan peraturan yang dibuat pada hari Kamis kemarin guys. Jadi sejak awal tahun untuk ETF Bitcoin ini telah mendominasi ya untuk wacana di sektor keuangan ini, dan tentu saja ini membuat potensi-potensi yang lain terbuka guys. Dimana sekarang ada sejumlah perusahaan keuangan tradisional yang mencari jalan masuk ya ke dalam sektor ini, dimana Goldman Sachs ini termasuk di antara mereka guys, yang baru saja ditambahkan ke ETF spot Bitcoin BlackRock sebagai peserta resminya. Dan secara khusus Goldman Sachs ini ditambahkan bersama 5 perusahaan terkemuka lainnya yang seperti kita sudah sebutkan tadi di awal ya. Dan keseluruhan untuk proses ini sangat penting untuk ETF dan memastikan bahwa likuiditas dan akurasi harga untuk pasar. Di mana analis Bloomberg si Eric Balkunas ya, ini mencatat bahwa hasil terbesar dari perkembangan ini adalah masuknya institusi-institusi ini guys. Yang secara khusus, ia juga menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan besar sekarang itu menginginkan bagian dari aksi mereka dan tidak keberatan jika dianggap sebagai bagian dari industri ini secara keseluruhan guys. Nah ini menarik ya. Jadi memang ya untuk perkembangan ETF Bitcoin Spot ini tentu saja akan membuka peluang-peluang baru di perbankan, baik untuk ekonomi tradisional ataupun ekonomi digital ya, yang tentu saja akan memberikan
opportunity yang lebih ya buat perusahaan-perusahaan besar lain guys. Oke, ini cukup menarik dan kita lanjut ke informasi berikutnya. Kita lansir dari bitcoin.com. Di sini diinformasikan guys bahwa rupiah digital India ini telah berkembang ya, di mana non-bank ini menawarkan wallet mata uang digital bank sentral guys. Nah, ini menarik ya. Jadi operator sistem pembayaran non-bank menawarkan dompet rupiah digital, di mana pernyataan tentang kebijakan untuk pengembangan dan regulasi ini pada hari Jumat kemarin ya, yang menetapkan berbagai langkah kebijakan pengembangan dan regulasi yang berkaitan dengan pasar keuangan India, regulasi, sistem pembayaran, dan juga fintech. Dan pernyataan ini juga merinci rencana RBI atau Reserve Bank of India ya, untuk distribusi mata uang digital bank sentral atau CBDC melalui operator sistem pembayaran non-bank ini. Uji coba untuk CBDC di segmen retail dan grosir sedang berlangsung dengan lebih baik banyak kasus penggunaan ya, dan juga lebih banyak bank yang berpartisipasi. Dan tentu saja ya, melanjutkan pendekatan ini diusulkan untuk membuat CBDC retail ini dapat diakses oleh segmen pengguna yang lebih luas secara berkelanjutan, dengan memungkinkan operator sistem pembayaran non-bank untuk menawarkan wallet CBDC-nya guys. Jadi ini menarik ya, artinya perkembangan untuk CBDC di India ini sudah bisa dibilang cukup signifikan guys, yang dimana mereka sudah mulai mempersiapkan segala sesuatunya ya, baik infrastruktur, sarana dan prasarana untuk keberlanjutan dari CBDC yang nanti akan diluncurkan guys. Dan ini cukup menarik karena mengingat dari jumlah penduduk India ya yang cukup besar, sehingga tentu saja ini akan menjadi salah satu perkembangan untuk cryptocurrency ya, kedepannya ini akan semakin menarik guys. Oke, kita lanjut ke informasi berikutnya, masih kita lansir dari bitcoin.com ya. Diinformasikan di sini untuk FTX ini telah menjaring sekitar 1,9 miliar dolar ya dalam penjualan Solana guys, dengan harga $64 per Solana ya, di mana harga diskon yang menarik perhatian kreditur guys. Jadi di sini ada orang dalam ya yang mengatakan bahwa FTX ini menjual jutaan token Solana guys yang terkunci dengan diskon yang besar guys. Jadi FTX ini dikabarkan telah mentransfer antara 25 juta dan 30 juta token Solana yang berada di bawah penguncian ya, atau lagi di lock ini kepada investor utama. Nah, perkembangan ini awalnya disorot oleh Bloomberg yang mengutip sumber yang mengetahui ya inisiasi transaksi tersebut atau adanya orang dalam ya yang menginformasikan. Dan dari pelepasan strategis token Solana ini untuk farming FTX ini dilaporkan berhasil mengumpulkan sekitar 1,9 miliar dolar guys. Dan tentu saja ya, transaksi ini menarik peserta penting seperti termasuk Galaxy Trading dan juga Pantera Capital, yang diperkirakan para investor mengeluarkan sekitar $64 ya untuk setiap Solana guys, dengan mempertimbangkan total 1,9 miliar dolar yang terkumpul. Dan ini berbeda dengan rata-rata global yang tertimbang ya untuk Sol saat ini guys, yaitu di harga $174 ya per unit Solana. Dan yang penting, token Solana ini terkekat oleh jadwal vesting selama 4 tahun ya, dimana Vinny Lingham dari Civic menjelaskan bahwa untuk unlock atau pembukaan kunci ini dilakukan setiap bulan selama 4 tahun dengan peluru setelah 12 bulan guys. Tapi meskipun demikian ya, minggu ini untuk kinerja dari Solana ini tentu saja menghadapi tantangan, dan dengan mata uang kripto Solana yang mengalami penurunan ya di 5,9% selama seminggu terakhir, dan penurunan 7% dalam 24 jam terakhir guys. Nah, meskipun demikian ya, angka bulanan ini menunjukkan peningkatan di 36% untuk Solana dan selama setahun terakhir ini, di mana Solana telah mencapai keuntungan di 737% ya dibandingkan dengan dolar Amerika Serikat guys. Jadi kita tunggu aja apakah kabar ini akan mempengaruhi harga Solana, karena kalau kita lihat dari perkembangan yang ada, memang Solana ada sedikit fluktuasi ya. Dan itu sebenarnya wajar aja ya, karena mengingat dari harga Bitcoin yang juga sempat turun yang mengakibatkan penurunan juga ya untuk altcoin yang lain guys. Tapi tampaknya untuk Solana juga sudah mulai untuk terrecovery ya untuk harganya. Jadi kita akan update lagi nanti untuk perkembangannya, dan kita lanjut ke informasi berikutnya. Kita lansir dari harianwatcher.guru, diinformasikan bahwa Coinbase akan mengintegrasikan jaringan Lightning Network guys melalui Lightspark. Nah, ini menarik juga ya. Jadi Coinbase akan mengintegrasikan Bitcoin Lightning Network melalui kemitraan yang baru-baru diumumkan ya dengan Lightspark. Dan memang Lightspark ini memang mengumumkan kolaborasi yang akan membawa jaringan ke basis pengguna Coinbase yang luas dan juga lebih luas lagi. Salah satu perusahaan yang paling berpengaruh dan signifikan ya di industri kripto ya, khususnya untuk Bitcoin, yaitu Lightspark ini, dan dimana mereka menyatakan manfaat yang akan diterima pengguna Coinbase melalui integrasi yang akan datang ini guys. Sementara mengutip pentingnya kemitraan tonggak sejarah baru untuk industri secara keseluruhan, karena Coinbase baru-baru ini meluncurkan integrasi Bitcoin Lightning Network yang melalui kemitraan Lightspark.
Dan memang yang terakhir ini mengungkapkan bahwa kolaborasi ini akan membuat pengguna dari Coinbase ini mendapatkan semua manfaat yang berasal dari jaringan lapisan kedua dari Bitcoin ini guys. Seperti yang kalian tahu, dengan Bitcoin Lightning Network ini akan memungkinkan ya individu untuk melakukan transaksi Bitcoin yang hemat biaya dan sangat cepat. Dan hal ini terjadi karena transaksi dipindahkan dari blockchain utama, dan oleh karena itu pembongkaran lalu lintas transaksi di jaringan inti untuk Bitcoin ini dapat bergerak lebih cepat dan dengan lebih sedikit kemacetan guys. Dan memang ya untuk Lightning Network ini memang masih menjadi salah satu andalan ya untuk transaksi di Bitcoin, dan teknologi ini pun juga digunakan oleh El Salvador untuk mengakomodasi ya transaksi yang digunakan oleh masyarakatnya, karena Bitcoin kan sudah diresmikan ya sebagai alat tukar resmi negara atau uang negara ya. Dan Lightning Network ini menjadi salah satu sarana yang sangat penting ya untuk keberlanjutan dari ekonomi di sana guys. Jadi ini menarik ya jika Coinbase mengintegrasikan teknologinya ya dengan Lightning Network ini, yang tentu saja akan mempermudah transaksi dan juga akan lebih murah ya untuk biaya transaksinya, serta akan lebih cepat guys. Ini menarik ya. Dan kita lanjut ke informasi yang terakhir, masih dari Watcher.guru. Kita informasikan di sini bahwa Ripple ini akan meluncurkan stable coin yang akan dipatok ke dolar Amerika Serikat guys. Nah ini menarik ya. Stable coin ini akan 100% didukung oleh deposito dolar Amerika Serikat, treasury pemerintah Amerika jangka pendek, dan juga setara khas lainnya dalam sebuah pernyataan ya kepada CoinDesk kemarin. Dan selain itu, CTO dari Ripple yaitu David Schwartz ini juga mengatakan bahwa perusahaan tersebut ingin menaklukkan pasar dan berada di dalamnya untuk jangka panjang. Dan kedepannya nanti diharapkan untuk aset digital ini ya, diharapkan akan tersedia akhir tahun ini, dan pada akhirnya ini akan menunjukkan transisi pasar yang menarik ya bagi perusahaan Ripple ini guys. Dimana dalam pengumumannya, perusahaan ini mencatat prevalensi pasar stablecoin secara keseluruhan dan secara khusus diperkirakan akan melampaui 2,8 triliun dolar pada tahun 2028 nanti. Sementara sudah melebihi sekitar 150 miliar dolar ya pada tahun 2024. Dan selain itu, Ripple telah mencatat permintaan yang jelas untuk stablecoin yang memberikan kepercayaan, stabilitas, dan juga utilitas guys. Lebih lanjut ya, Presiden Ripple yaitu Monica Long juga mencatat dampak dari stablecoin pada jaringan, dan secara khusus dia menyatakan bahwa stablecoin akan memberikan titik masuk yang sangat penting ya untuk menciptakan peluang DeFi baru di berbagai blockchain. Setelah itu, dia menyatakan bahwa stablecoin terpercaya akan meningkatkan adopsi dan juga pengembangan XRPL guys. Nah ini menarik ya. Jadi kita tunggu aja nanti seperti apa implementasi untuk stablecoin yang akan dikembangkan oleh Ripple ini guys, dan apakah stablecoin tersebut bisa bersaing dengan stablecoin yang lainnya guys. Ini cukup menarik ya. Jadi nanti kita akan update lagi, dan untuk informasi hari ini cukup ya. Nanti kita akan share di Twitter untuk informasi yang belum sempat kita sampaikan di sini, dan untuk rekomendasi project-project baru yang lagi pre-sale, testnet, ataupun lagi ngadain airdrop, kita akan share nanti di akun Telegram ya, baik akun Telegram Group ataupun Telegram Channel. Jadi kalian gabung aja di situ dan dapatkan opportunity yang lebih baik ya daripada teman-teman yang mungkin baru masuk belakangan. Oke? So, seperti biasa guys, kita masih menunggu ya kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita akan ngobrol banyak di dalamnya, dan tentu saja kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.